menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang telah kami buat adalah aplikasi Oscar Pet Shop. Apa itu aplikasi Oscar Pet Shop? Aplikasi Oscar Pet Shop adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan jual beli kebutuhan hewan peliharaan secara online. Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk mempermudah masyarakat untuk mencari kebutuhan hewan peliharaan. Dengan aplikasi ini, masyarakat dapat membeli makanan, membeli aksesoris, serta obat-obatan, dan menggunakan layanan jasa secara online. Di dalam aplikasi Oscar Pet Shop ini, kami menggunakan 4 fragmen. Yang pertama adalah fragmen home, yang kedua adalah fragmen live chat, yang ketiga adalah fragmen notification, dan yang keempat adalah fragmen account. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Activity Login, di mana Activity Login ini menggunakan Relative Layout sebagai layout utamanya. Selanjutnya, di dalam Relative Layout tersebut, kita gunakan Linear Layout untuk meletakkan beberapa bagian. Yang pertama ada Tag View, yaitu tentang login, dan Image View untuk meletakkan gambar dari logo perusahaan pet shop tersebut. Selanjutnya, di bagian login ini kita diminta untuk memasukkan username. Username sendiri menggunakan tag view, dan di bawah username kita memasukkan menggunakan edit text. Selanjutnya ada password menggunakan tag view, dan masukkan password kita menggunakan edit text. Kenapa? Karena ketika kita memasukkan password, maka password tersebut akan berubah menjadi bulatan hitam atau bintang. Selanjutnya ada button, yaitu button login, di mana button ini digunakan untuk menghubungkan antara activity login dengan fragment home. Selanjutnya ada tulisan lupa password, itu menggunakan tag view, dan di bawah tulisan lupa password ada button buat akun baru, di mana button ini berfungsi untuk membuat akun untuk masuk ke dalam aplikasi Oscar Pet Shop tersebut. Di dalam fragmen home, kami menggunakan layout utama yaitu Relative Layout. Di dalam Relative Layout ini, kami menggunakan 5 Linear Layout. Linear Layout yang pertama yaitu berisi edit text yang berupa kotak pencarian atau search box. Kemudian ada image view. Image view di sini berisi icon chart atau icon keranjang. Selanjutnya linear layout yang kedua, yaitu berisi text view. Text view di sini adalah sapaan kepada pengguna. Misalnya, ketika kita login, kita memasukkan nama akun atau username Rahma, maka di situ akan berupa sapaan Hai Rahma. Apabila kita memasukkan nama akun Erina, maka di situ akan Hai Erina, seperti itu. Tergantung kita memasukkan username di halaman login. Yang selanjutnya yaitu linear layout ketiga. Linear layout ketiga ini berisi image view, yaitu gambar brand produk. Misalnya di sini kita memakai contoh brand produk Whiskas. Yang selanjutnya linear layout keempat. Dalam linear layout keempat ini berisi 4 image button yang terdiri dari image button menu makanan, obat-obatan, aksesoris, dan jasa perawatan. Selanjutnya, linear layout yang kelima. Dalam linear layout kelima ini terdapat text view yang berupa teks hot product, kemudian image view yang berisi gambar dari produk yang dijual, kemudian text view yang berisi nama dan harga dari produk yang dijual, kemudian ada button yang berisi tombol beli atau buy. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu fragment live chat. Pada bagian ini kita menggunakan relative layout yang terdiri dari 4 linear layout. Linear layout yang pertama, image view menampilkan ikon panah kembali. Text view menampilkan tulisan live chat. Linear layout yang kedua, text view menampilkan status admin sedang online atau tidak. Linear layout yang ketiga, image view menampilkan foto akun admin. Tag view menampilkan pesan otomatis sapa kepada pengguna baru. Linear layout yang keempat, edit tag untuk menampilkan pesan balasan ke admin. Image view berisi icon lampiran, icon emoticon, dan icon send.
Selanjutnya kita berada di bagian fragmen notifikasi, di mana fragmen notifikasi pada dasarnya kita menggunakan relative layout. Namun di dalam relative layout itu sendiri kita menggunakan linear layout. Linear layout yang pertama kita gunakan untuk image view, di mana image view ini ada panah untuk kembali. Panah untuk kembali ini kita ambil dari drawable. Selanjutnya ada text view sebagai header dengan nama notifikasi. Setelah itu di bagian notifikasi ini ada beberapa linear layout, yaitu menampilkan tentang tanggal, waktu, dan pemberitahuan dari aplikasi itu sendiri untuk para pengguna. Pada bagian ini kita akan membahas tentang fragment account. Pada fragment account, layout utamanya kita menggunakan relative layout yang terdiri dari 3 linear layout. Linear layout yang pertama, terdapat text view yang berisikan profil saya, kemudian ada image view yang berisikan foto pemilik account, dan yang terakhir adalah text view yang berisikan nama pemilik akun saya, dan aktivitas saya. Untuk linear layout yang kedua, terdapat text view yang berisikan nomor telepon dan status akun yang menunjukkan status Anda sudah terdaftar atau belum. Kemudian yang terakhir adalah linear layout yang ketiga, yang terdapat text view yang berisikan riwayat transaksi dan status pesanan. Untuk source code Java class terdiri dari mainActivity.java yang pertama. Di sini terdapat berbagai import seperti content intent, fragment, ada app compact activity, dan lain-lain. Ada button navigation. Kemudian di sini ada public class main activity. Main activity itu adalah kelasnya ini yang berextend app compact activity. Kemudian ada private button navigation view untuk button navigation. Kemudian ada button start dan protected point ini on create. Kemudian lanjutkan ini load fragment, dan navigation view ini find view by ID. Nah, itu melihat dari menu navigasi yang kita gunakan. Kemudian private boolean load fragment. Ini untuk menampilkan apa yang ada di fragment-fragment tersebut. Ini frag layout ini diambil dari main activity yang XML. Selanjutnya yaitu public boolean. Ini adalah untuk memberikan tampilan bahwa itu ada fragment home, fragment notification, fragment chat, dan fragment account. Di sini kita menggunakan 4 fragment yang sudah kita jelaskan sebelumnya, dan di sini diberi return load fragment. Yang selanjutnya yaitu Java class dari fragment home. Di Java class fragment home ini terdapat import content intent, kemudian fragment, dan lain-lain. Selanjutnya ada public class fragment home dan extend fragment. Fragment home ini adalah nama dari Java class fragment home, dan ini extendnya fragment. Kemudian deklarasi dari view yaitu dengan kita beri nama v, private save pref manager yang kita beri nama SP, dan private text view nama, dan private image button yang kita beri nama menu 1, dan public fragment home. Selanjutnya public view. On create view ini terdapat V, inflater, inflate, R layout ini melihat dari aktivitas dari ID fragment home, dan kemudian SP ini new set pref manager yang get context. Selanjutnya yaitu nama, itu dari txt nama, kemudian image button yang kita beri nama menu 1 itu dari perintah dari btn_makan, dan selanjutnya ada nama set text ini get ke nama, kemudian ini untuk
mengambil data nama yang kita masukkan di username. Dan selanjutnya yaitu menu 1, apabila kita klik yaitu dengan perintah set on click listener, maka akan intentnya itu ke foodactivity.class. Dan di sini ada start activity, intent, kemudian ini return fake. Selanjutnya yaitu Java class dari food activity. Di sini ada import content intent, app compact activity, image button, dan lain-lain. Di sini public class food activity. Food activity ini adalah nama Java class dari foodactivity.java yang extend app compact activity. Selanjutnya yaitu private image button yang kita beri nama cat button. Kemudian protected void on create. Nah, ini set content view ini menampilkan layoutnya activity food. Kemudian cat button ini fan view-nya dari btn_cat. Dimana kalau cat button ini kita klik dengan perintah set on click listener, maka dia akan intent atau berpindah halaman ke catfood.class. Kemudian start activity. Java class yang selanjutnya yaitu catfood.java. Di sini kita ada import content intent, app compact activity, dan lain-lain. Selanjutnya public class catfood, extendnya app compact activity, dan di sini ada deklarasi private button yang kita beri nama by. Selanjutnya protected void on create, set content view-nya adalah untuk melihat activity dari cat food. Kemudian by ini adalah perintah dari button yang memiliki ID btn_by. Button by ini apabila kita klik, maka dia akan intent ke produk detail, di mana kita bisa melihat rincian dari produk dan biaya dan sebagainya. Itu dengan intent, kemudian start activity dari cat food, kemudian ke produk detail.class. Nah, tadi kan kita udah masuk dengan akun yang terdaftar. Nah, misal kita pengen bertransaksi, kita buka, kemudian beli makanan, dan misal kita pengen beli makanan kucing. Nah, ini ada wishcast, buy, kemudian tinggalkan pesan ini. Misalnya kita pengen dibungkus kado ya kak, gitu misalnya ya. Nah, kita tinggal pesan, selesai deh. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.